Ada seseorang yang tak pernah meninggalkan sholat. Sholatnya lengkap, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ia rajin puasa sunnah, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah, dan rajin hadir di majelis ilmu. Namun di hari kiamat orang ini diseret ke neraka. Lalu kita bertanya dengan gemetar, bukankah dia ahli ibadah? Bukankah dia rajin sholat? Jika orang seperti ini bisa masuk neraka, lalu bagaimana dengan kita? Sebelum kita mulai, teman-teman bantu tekan like, share, dan subscribe agar video ini memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan hati. Karena Islam tidak hanya menilai berapa banyak ibadah, tapi bagaimana ibadah itu mengubah akhlak dan hati kita. Rasulullah SAW pernah menceritakan sebuah kisah yang sangat mengejutkan. Ada seorang wanita. Wanita ini sangat rajin sholat malam, puasa sunnah hampir setiap hari. Ibadahnya dikenal oleh banyak orang. Namun Rasulullah SAW bersabda, dia di neraka. Para sahabat terkejut. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa dia ada di neraka?" Rasulullah menjawab, "Karena lisannya, ia sering menyakiti tetangganya. Subhanallah, ibadahnya tinggi namun akhlaknya merobohkan semua amalnya." Lalu Rasulullah menyebut wanita lain. Ibadahnya biasa saja, sholatnya hanya yang wajib, tidak dikenal sebagai ahli ibadah. Namun ia tidak pernah menyakiti orang lain. Rasulullah bersabda, dia di surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya sekarang, jika seseorang rajin sholat tapi tetap berdusta, jika seseorang rajin sholat tapi dia menzolimi, tapi dia sombong, tapi dia merendahkan orang lain, maka kita harus jujur bertanya pada diri sendiri, apakah sholatnya sampai ke hati atau hanya sampai gerakan? Karena tidak semua sholat diterima dan tidak semua ibadah bernilai di sisi Allah. Sahabat muslim, ada beberapa penyakit hati yang bisa membuat orang ahli ibadah masuk neraka. Yang pertama, riya. Beribadah agar dipuji bukan karena Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Yang kedua, sombong. Merasa lebih suci dari orang lain, padahal iblis masuk neraka bukan karena kurang ibadah, tapi karena sombong. Yang ketiga, zalim kepada manusia. Salat tidak akan menolong orang yang menumpuk dosa dari hak manusia. Rasulullah bersabda, orang bangkrut di hari kiamat adalah yang datang dengan sholat dan puasa, tapi ia pernah menzolimi orang lain. Di hari kiamat nanti, orang ini datang membawa gunung pahala. Sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya pun banyak. Namun satu persatu pahala itu dipindahkan kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, hingga akhirnya pahalanya habis. Dan ketika masih ada dosa orang lain ditempakkan kepadanya, lalu ia diseret ke neraka. Inilah tragedi terbesar, rajin ibadah tapi bangkrut di akhirat. Surga bukan hanya untuk yang banyak ibadah, tapi untuk yang ikhlas, rendah hati, dan menjaga akhlak. Salat bukan hanya soal ruku dan sujud, tapi soal hati yang tunduk. Mari kita bertanya pada diri sendiri malam ini, apakah sholatku sudah membuatku lebih lembut? Apakah ibadahku membuatku lebih jujur? Apakah aku lebih takut menyakiti manusia daripada kehilangan pujian? Karena bisa jadi yang paling rajin sholat bukan yang paling selamat. Dan yang paling selamat adalah mereka yang ibadahnya melahirkan akhlak. Semoga Allah menerima amal kita bukan hanya bentuknya, tapi ketulusannya. Sahabat muslim, jika video ini bermanfaat, tekan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.